Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Apa kabar kalian semua? Perkenalkan, nama saya Rifat Alaf Prasetya Ramli. Hari ini kita akan belajar tentang teori relativitas khusus. Sebelum memulai materi ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Tahukah kamu, jika ada astronot yang bernama Scott Kelly yang tinggal di ISS atau International Space Station selama 1 tahun, yang menyebabkan dirinya menjadi lebih muda daripada kembarannya tinggal di bumi? Kira-kira, apakah ada hubungan teori relativitas khusus dengan peristiwa tersebut? Mari kita cari tahu. Pertama, relativitas khusus adalah bahwa waktu, massa, dan panjang adalah relatif, tergantung dari kecepatan pengamat terhadap suatu kerangka acuan. Itu adalah pengertian relativitas khusus menurut Albert Einstein. Albert Einstein membuat dua postulat, yaitu yang pertama, hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada kerangka acuan inersial. Dua, cahaya merambat di ruang hampa dengan kecepatan cahaya adalah sama untuk semua pengamat dan tidak bergantung pada gerak sumber cahaya maupun kecepatan pengamat. Pertama, teori relativitas Einstein merujuk pada kerangka acuan inersial. Jadi kerangka acuan inersial itu adalah kerangka acuan yang bersifat relatif pada kecepatan konstan terhadap kerangka acuan lainnya. Di teori relativitas ini ada relativitas kecepatan, waktu, panjang, dan massa. Pertama, kita bicara tentang teori relativitas kecepatan dulu. Teori relativitas kecepatan itu, jika diketahui kecepatan pesawat 1 dan kecepatan pesawat 2 terhadap pengamat bumi berbeda-beda, maka kita bisa menentukan nilai kecepatan pesawat 2 terhadap pesawat 1 dan sebaliknya. Maka rumus kecepatan dirumuskan dengan V12, maksudnya itu pesawat 1 terhadap pesawat 2. Kalau 21 berarti kebalikannya, pesawat 2 terhadap pesawat 1. Jadi sama dengan V1 plus minus V2 per 1 plus minus V1 per V2 per C kuadrat. Kalau plus itu kita menggunakan plus kalau benda tersebut bergerak arahnya berlawanan. Kalau yang minus searah. Kedua, yang relativitas waktu, penjelasannya yaitu karena ruang dan waktu tidak konstan, maka selang waktu yang diamati oleh pengamat yang diam dengan selang waktu yang diamati oleh pengamat yang bergerak dengan kecepatan tidaklah sama. Rumusnya itu delta T sama dengan delta O per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Delta TO adalah selang waktu yang diamati pengamat yang bergerak dengan kecepatan V. Delta T adalah selang waktu yang diamati pengamat yang diam. V adalah kecepatan pengamat.
Ketiga, relativitas panjang. Relativitas panjang yaitu karena ruang dan waktu tidaklah konstan, maka benda yang panjangnya L0 akan teramati sebesar L oleh pengamat yang bergerak sejajar dengan benda tersebut dengan kecepatan V. Semakin besar kecepatan pengamat, maka akan terlihat semakin pendek dari panjang aslinya. Rumusnya, L sama dengan L0 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. L adalah panjang benda yang diamati pengamat yang bergerak dengan kecepatan V. L0 adalah panjang benda yang diamati pengamat yang diam. V adalah kecepatan pengamat. Yang keempat, yang terakhir, relativitas massa. Seperti ruang dan waktu, massa benda yang diamati pengamat yang diam akan berbeda dengan massa benda yang diamati oleh pengamat yang bergerak dengan kecepatan V. Rumusnya M sama dengan M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. M adalah massa benda yang diamati pengamat yang bergerak dengan kecepatan M0 adalah massa benda yang diamati pengamat yang diam. V adalah kecepatan pengamat. Nah, sekarang ini ada contoh soalnya. Contoh soal pertama, jarak dua kota di bumi adalah 800 km. Berapakah jarak kedua kota tersebut bila diukur dari sebuah pesawat antariksa yang terbang dengan kecepatan 0,6 c searah kedua kota? Yang diketahui itu L0 nya 800 km, V-nya sama dengan 0,6. Yang ditanya L. Ini jawabannya. Contoh soal yang kedua, soal teori. Pertanyaannya itu, apa yang Anda ketahui tentang kerangka acuan inersia? Kerangka acuan inersia adalah kerangka acuan yang tidak mengalami percepatan gerak. Ini yang terakhir, latihan soal. Ini untuk teman-teman di rumah untuk latihan. Ternyata teori ini sudah diterapkan dalam teknologi GPS. Nah, prinsip kerja GPS yang menggunakan satelit dan stasiun bumi juga dianggap menggunakan efek teori dari relativitas. Untuk mendapatkan akurasi lokasi GPS kepada pengguna, satelit akan mengirim data ke stasiun bumi dan kemudian stasiun bumi akan meneruskannya ke alat GPS masing-masing. Nah, kesimpulannya jadinya, untuk mendapatkan akurasi lokasi GPS kepada pengguna, satelit akan mengirimkan data ke stasiun bumi dan kemudian stasiun bumi akan meneruskan ke alat GPS masing-masing. Tingkat akurasi lokasi ini disebabkan adanya efek relativitas. Ternyata fisika sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Menurut teman-teman, penting gak sih teori ini? Dan benar apa enggak menurut kalian tentang pendapat Einstein? Jangan lupa belajar dan banyak baca bukunya ya. Sekian, terima kasih.